akan ada cerita dari seorang penyintas COVID-19. Hai teman-teman semua, welcome di channel Afin Kurniawan Wiryadi. Kali ini kita bahas tentang COVID-19. Akan ada cerita dari seorang penyintas COVID-19, yaitu saya. Jadi gini, di sini aku bakal cerita tentang pengalamanku menjadi seorang survivor COVID-19. Jadi kisahnya dimulai dari pertama kali aku ke Jakarta. Waktu ke Jakarta itu ada kerjaan bareng kakak. Jadi kita sekitar tanggal 20 itu kita ke Jakarta. Dan ternyata kita pulang dibawain oleh-oleh. Oleh-olehnya COVID-19. 5 hari setelah dari Jakarta, kakak itu mulai ada gejala. Waktu malam-malam itu, sekitar tanggal 25, dia sumeng bahasa Indonesianya apa ya? Demam. Dia itu demam, terus mulai mencret-mencret. Dia mencret-mencret juga sesak napas. Waktu itu langsung karena ada SpO2 sensor oximeter, kita cek, ternyata dia 96. Lalu karena SpO2-nya itu 96, aku udah feeling sih sama Koko. Kok ini ketoknya COVID nih, wis kita coba swab aja. Terus malam-malam itu kita swab. Swab di mana? Waktu itu bingung. Di Semarang ini kan yang swab 24 jam, setauku waktu itu baru Siloam. Siloam ada swab antigen selama 24 jam, jadi dia siaga gitu ya. Dan waktu tunggunya untuk hasil keluar itu cuma 30 menit, jadi itu cepet banget. Dan swab antigen itu cukup akurat lah. Jadi kita kan mulai dari yang paling nggak akurat itu swab rapid antibody yang pakai darah itu, terus mulai swab antigen itu yang udah mulai dimasukin ke sini untuk ke hidung itu dicek, tapi dengan sistemnya antigen. Lalu yang paling bagus ya swab PCR. Swab PCR itu yang paling akurat. Nah, karena swab PCR itu butuh waktu yang lama dan juga biayanya juga gede karena kita baru praduga, langsung kita swab antigen. Ternyata hasil swab antigen reaktif. Malam-malam itu juga kita bingung nih, mau kemana? Mau karantina sendiri atau ke Telogorjo? Terus akhirnya ngobrol-ngobrol dan memutuskan untuk ke Telogorjo. Waktu di Telogorjo dicek gejalanya seperti ini. Nah, waktu itu dicek juga, wah ternyata kamarnya kok nggak dapat kamar. Jadi sebenarnya mau mondok di Telogorjo, tapi kok ternyata kayaknya kamarnya penuh. Waktu itu ditanya lama banget. Terus akhirnya kami putuskan, oke deh karantina mandiri di rumah aja. Karena kebetulan ada 2 rumah, jadi kakak tuh sebenarnya udah pindah. Akhirnya karantina di Jangli bareng aku. Nah, setelah itu kita langsung lapor nih ke Dinkes, ke Puskesmas, dan ketemu Mbak Rizkia, WhatsApp. Langsung di follow up, kita untuk besoknya langsung di swab. Jadi yang di swab, yang ketemu sama kakak. Nah, yang ketemu sama kakak kan aku dan keluarganya, anak-anak, istri. Nah, itu semua pembantu, semua di swab. Nah, kita mendapat swab PCR gratis dari Puskesmas. Dicek setelah hasilnya keluar beberapa hari. Ternyata yang positif itu aku dan Koko. Anak-anak dan istri semua yang ada di rumah sana aman. Jadi akhirnya oke deh, berdua karantina mandiri di Jangli. Tetapi kondisinya agak berbeda karena kakak waktu itu kan ada gejala ya, kayak misalkan pilek-pilek, batuk, terus badannya nggak enak semua, linu semua, badannya sakit semua, terus sumeng-sumeng gitu. Nah, tapi aku OTG tanpa gejala. Ada gejala tuh ya batuk dikit banget, itu pun juga bener-bener hampir nggak kerasa. Oke. Setelah itu, singkat cerita, sudah seminggu swab lagi. Karena kita tiap minggu dijadwalkan swab
oleh puskesmas, jadi kita swab lagi. Di swab kedua aku sudah negatif, karena entah mungkin karena aku OTG atau memang daya tahan tubuhku juga kuat atau gimana, aku nggak ngerti, atau aku jaga nutrisinya bagus. Kakak masih positif. Nah, kakak baru negatif setelah swab ketiga, yaitu setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu kakak baru negatif. Ini lagi nunggu hasil swab lagi yang keempat. Ini lagi nunggu hasil, semoga aja bisa negatif. Kalau aku statusnya kan udah negatif, udah aman, penyintas. Oke, yang aku rasakan waktu kalau aku pribadi, aku sih tanpa gejala. Jadi aku cuma batuk sedikit, oksigen juga masih 99, semua masih oke, jadi hampir nggak kerasa ada masalah. Cuman memang waktu itu aku positif. Nah, kenapa kok bisa seminggu langsung negatif? Itu PCR loh, jadi sudah pasti akurat. Mungkin karena aku terpaparnya sedikit, antibodiku kuat juga, mungkin nutrisinya lumayan oke sih. Aku konsumsi probiotik juga dari puskesmas, baik banget. Mereka begitu swabnya positif langsung kirim obat. Aku dikasih azitromisin, juga dikasih vitamin. Benar-benar oke lah responnya pemerintah nih, top. Kronologinya tuh seperti itu. Lalu aku juga mau ngomong tentang pencegahan supaya kita nggak kena COVID-19, yaitu selalu pakai masker, sanitizer, juga vitamin, makanan bergizi. Tapi jangan lupa, ada spot-spot yang kadang-kadang kita tuh lupa. Misalkan nih, waktu meeting sama klien gitu, kita ketemu orang banyak, itu jangan copot masker. Kalau saranku dari seorang yang udah kena gitu kan, pengalamanku, jangan copot masker deh. Terus usahakan kalian hindari tuh makan bareng. Biasa kan kalau sama meeting sama klien di kafe atau apa, makan minum bareng. Nah itu usahakan nggak usah deh. Misalkan nih dia mau makan ya biarin makan, kita nggak usah makan bareng gitu loh. Kalau makan bareng itu kan kita pasti copot masker, apalagi kita ngobrol kan. Ngobrol tuh pasti droplet bisa sampai sana sini, nah kita bisa kena. Terus juga di rumah itu jangan lupa, kalau kita sikat gigi kan mesti sikatnya kan sendiri-sendiri, tapi pasta giginya itu kan biasanya bareng-bareng. Kalau di keluargaku sih bareng-bareng. Nah itu untuk kalian mending untuk pasta gigi dipisah. Jadi nggak apa-apa lah, setiap orang punya pasta gigi sendiri-sendiri, agak rame gitu di kamar mandi ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita barang itu sendiri-sendiri. Karena ingat, COVID itu virusnya tuh nggak mandang ini saudara apa bukan, ini orang kaya miskin, itu kalau dia udah sampai ya kena aja. Terus jangan lupa juga untuk beli oximeter. Oximeter itu indikator yang paling oke sih. Maksudnya untuk kita jaga-jaga setiap hari itu oximeter tuh sangat kerasa. Jadi kita juga harus aware sama gejalanya. Jadi misalkan nih begitu kayak kakak gitu begitu gejala, begitu pulang sorenya tuh panas, hangat gitu, terus mulai mencret, juga oksigennya turun 96, udah langsung dipisah dari orang rumah. Jadi supaya orang rumah aman. Karena setelah aku pelajari itu, setelah gejala baru bisa menularkan lebih cepat. Mungkin kalau OTG itu menularkannya tuh nggak terlalu gede gitu loh. Nah, tapi kalau yang udah keluar gejala, otomatis nih batuk-batuk. Nah, itu kan sering dropletnya pasti sering keluar, dan juga virusnya itu udah banyak gitu loh di dalam tubuh. Jadi kemungkinan untuk menularkannya lebih tinggi. Oh ya, disclaimer lagi, ini cuma berdasarkan pengalamanku ya. Aku bukan dokter, tapi ini cuma murni sharingku, pengalaman pribadiku. Itu caranya untuk mencegah supaya tidak menular. Jadi kan orang-orang di rumah itu aman semua tuh, yang pada bareng koko. Nah, karena kita cepat mendeteksinya. Dan juga kalau bisa begitu gejala, udah feeling nih, misalkan nih, wah nih kayaknya nggak bener nih, udah 96, cek oksigennya tuh udah nggak bagus, juga ada gejala, langsung aja swab. Kalau PCR itu biasanya 1 hari kerja. Kalau buat aku itu kurang cepat. Jadi makanya waktu itu aku swab antigen. Kenapa swab antigen? Jadi bisa kelihatan dulu, vonisnya tuh udah keluar dulu. Jadi sudah ada petunjuk gitulah.
30 menit hasilnya keluar. Begitu kelihatan reaktif, langsung pisah. Jangan sampai nunggu-nunggu. Kalau kita swab PCR memang itu lebih akurat, tapi kan itu butuh waktu ya. 1 hari ya, kalau 1 hari, kalau meleset 2 hari, nah itu orang rumah udah kena semua. Jadi kalau saranku, misalkan nih sampai kalian kena, jadi kalian langsung feeling gitu ya, feeling wah kayaknya kena nih, langsung aja swab, paling cepat swab antigen. Begitu reaktif, kalian bisa langsung pisah kan, bisa split gitu. Jadi orang-orang rumah tuh aman, karena yang bahaya itu kan biasanya orang tua atau anak kecil itu kan yang imunnya rendah, itu yang sebenarnya kalau sampai kena itu kan parah. Kalau kita yang masih muda ya mesti kuat lah. Satu lagi, karena ini udah ada berita vaksin, kita jangan terlena. Itu baru berita loh, kita belum dapat vaksinnya. Kalau udah dapat vaksinnya baru bisa ayem. Jadi jangan mikir, wah udah ada vaksin tapi kan kamu belum divaksin. Entah kamu divaksinnya berapa bulan lagi. Ini nyiapin vaksin untuk orang satu Indonesia tuh pasti butuh waktu. Jadi kita harus tetap waspada, jangan terlena. Tetap harus masker, sanitizer, vitamin tetap dijaga. Dan juga jangan lupa oximeter, itu penting banget sih. Kadang OTG tapi oksigennya turun. Nah itu bisa tanda-tanda sesuatu yang nggak benar di paru-paru. Itu patut diwaspadai. Buat orang di sekitar itu jangan takut sama para penderita. Jadi kalau kami itu yang menderita COVID-19 itu jangan dianggap kayak aib gitu ya, terus dijauhin gitu. Jadi aku pernah ada temen cerita, wah sampai dijauhin semua, sampai dia tuh takut lapor ke puskesmas kalau dia kena COVID, karena dia pernah, warga di sekitarnya tuh pernah kena COVID dan diperlakukan seperti itu. Jadi dijauhi, dikucilkan gitu. Jadi dia sampai saking takutnya sampai dia malah nggak ngelapor. Jadi dia swab sendiri, dia karantina mandiri sendiri. Jadi benar-benar dia ngumpet lah. Jadi nggak mau ketahuan orang. Itu kan sebenarnya malah bahaya. Jadi orang di sekitar kita, kalau kalian belum pernah jadi korban, maksudnya masih oke lah, belum kena COVID. Jadi jangan takut gitu loh. Kita juga sebagai penderita, kalau misalkan nih kalian bantu, semangatin, bantu apa, kita butuh logistik, kalian mau membantu, pasti kita juga jaga kalian kok. Jadi mesti cantelin aja di depan rumah, atau kita mau ngambil juga pasti selalu double masker, selalu pakai sanitizer dulu. Kita ya tahu diri lah, maksudnya kamu udah mau ngopaini aku juga, aku kan berusaha untuk nggak sampai nulari gitu loh. Kalau rata-rata sih gitu ya, kalau aku juga begitu. Jadi aku kalau ditolongi gitu, misalkan dikasih nih dikirimin makanan gitu, wah aku walaupun cuman kayak gitu, tapi gimana ya, supportnya tuh oke, ada yang care sama aku gitu. Jadi untungnya di tetanggaku sini sih oke lah ya, aman. Cuman mungkin ada beberapa yang kalau tiba-tiba kok jadi sibuk, jadi misalkan nih biasa nawarin makanan kok sekarang jadi sibuk, ya udahlah, mungkin dia memang sibuk atau gimana, nggak tahu. Tapi untuk ada juga yang membantu support, Bu John, thank you, aku sangat appreciate itu, terima kasih supportnya. Terus juga untuk tenaga medis, Rizkia dan teman-temannya yang semua responnya cepat. Begitu dapat laporan kalau saya kakak reaktif, langsung menjadwalkan untuk swab PCR di puskesmas. Itu responnya bagus banget. Juga langsung dikirimin antibiotik, langsung dikirimin vitamin, langsung ke rumah. Dia kirimin obat itu, dicantolin di depan. Ya supportnya oke dari pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih. Oh iya, sebagai bentuk terima kasih ini mungkin dan puji syukur, saya berencana untuk jadi donor plasma, karena kan udah jadi survivor ya. Seharusnya kan saya bisa masuk untuk jadi donor plasma. Jadi semoga aja dalam waktu dekat ini mau jadi donor plasma, karena ya bentuk terima kasih lah, bentuk puji syukur pada Tuhan dan juga. Oke, sekian dulu dari aku. Kalau ada pertanyaan atau mau bahas tentang yang lain,
bisa komen aja kalian mau bahas apa, atau tentang gizinya waktu aku COVID, atau mau bahas tentang obatnya, atau gimana caranya supaya aku seminggu udah negatif. Ya nanti kalian komen aja di bawah. Ini rasanya soalnya videonya udah terlalu panjang, jadi terima kasih. Sekian dari aku, bye bye.